Pemda Bintuni akan menertibkan pedagang sayuran di Pasar Manimeri. BMKG mengatakan cuaca di sekitar wilayah Manokwari masih akan tetap diguyur hujan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 11 Maret 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP Kelas 2 Bintuni sementara tengah menjajaki kerjasama dengan Asosiasi Para Pemilik Kapal serta para pengusaha kargo. Kepala KUPP Kelas 2 Bintuni Yovan Siahaan yang ditemui TVRI belum lama ini menerangkan kerjasama tersebut sebagai bentuk dukungan pihaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia mengatakan rencana yang sudah berjalan sejak pimpinan lama ini digagas dengan alasan banyaknya kapal yang masuk dari luar Bintuni, bahkan langsung dari Surabaya. Saya akan coba berkomunikasi dengan pihak perusahaan kontainer yang dulunya pernah masuk ke Teluk Bintuni ini, dan sekarang saya juga akan menggandeng asosiasi INSA, Indonesian Nation Ship Owner Association. Ini adalah asosiasi para pemilik kapal, Pak. Jadi nanti saya akan coba menggandeng, coba berkomunikasi dengan pihak kapal kontainer yang sebelumnya pernah masuk ke Teluk Bintuni ini, untuk bagaimana caranya meningkatkan lagi kegiatan kepelabuhanan yang ada di pelabuhan Teluk Bintuni ini. Ia menambahkan rencana tersebut apabila berjalan sesuai harapan maka dapat menjamin ketersediaan stok barang khususnya bahan pokok. Oleh sebab itu ia berharap adanya dukungan semua pihak khususnya pemerintah daerah agar rencana tersebut bisa terlaksana. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemda Teluk Bintuni dalam hal ini tim pengendali inflasi daerah telah memutuskan untuk menurunkan kembali harga minyak tanah bersubsidi yang sempat naik sebesar Rp8.000 per liter menjadi Rp6.000 per liter. Pemda Teluk Bintuni melalui tim terpadu yang diisi Dinas Perindakop dan Satpol PP melaksanakan kegiatan lapangan dengan menyasar semua agen BBM di Bintuni Jumat kemarin. Kegiatan yang dipimpin Kepala Perindakop ini dalam rangka mensosialisasikan keputusan TPID Teluk Bintuni terkait harga baru minyak tanah sekaligus memantau stok BBM jelang bulan puasa dan lebaran. Menyikapi situasi dan kondisi masyarakat, kemudian juga dalam rangka menekan inflasi yang turut mempengaruhi kenaikan bahan pokok di pasar, sehingga pada rapat TPID tim pengendali inflasi daerah kita memberikan keputusan bahwa kita harus turun mengecek dan langsung menyurati untuk menurunkan harga bahan bakar minyak, yaitu minyak tanah yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dan dari hasil pemantauan kami di lapangan memang dengan diturunkan surat tersebut, maka secara otomatis semua pihak yang terkait dalam sebagai distributor maupun pengecer ini sudah menurunkan harga minyak dari Rp8.000 menjadi Rp6.000. Perlu diketahui tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 7 Februari lalu menggelar rapat guna menyikapi kenaikan harga komoditas akibat naiknya harga BBM. Dari rapat yang dipimpin Wakil Bupati Teluk Bintuni ini telah memutuskan sejumlah hal, salah satunya menurunkan kembali harga minyak tanah subsidi menjadi Rp6.000 per liter. Saat sosialisasi harga baru minyak tanah ini, tim terpadu mengingatkan para agen BBM khususnya minyak tanah bersubsidi agar menaati keputusan pemerintah agar tidak terhindar dari sanksi. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara,
Para pedagang sayur mayur yang berjualan di sepanjang Jalan Poros Bintuni, Manimeri, tepatnya di Kampung Banjar Ausoi SP4, diminta untuk berjualan di dalam Pasar Rakyat Manimeri jika sudah difungsikan. Pernyataan ini dikemukakan pelaksana tugas Kepala Dinas Perindakop dan UKM Teluk Bintuni Agustinus Tohuleru kepada TVRI yang dikonfirmasi Selasa lalu. Ia menjelaskan keputusan pemerintah menertibkan pedagang untuk kembali berjualan di dalam pasar, agar pasar yang dibangun sedemikian megah tidak mubazir. Selain itu, ia menambahkan keputusan ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah guna menjaga situasi perekonomian di wilayah tersebut tetap kondusif. Penjual-penjual yang ada di luar pasar itu, yang jualan sayur itu tidak boleh, mereka harus masuk di dalam pasar. Kalau mereka masih menjual sayur di situ, langsung kita menutup mereka punya kegiatan usaha. Jadi mereka harus berjualan sayur, buah, ikan kah, apakah, semua di dalam pasar, kecuali mereka yang jual bahan makanan seperti mungkin beras, gula, bisa di depan, tidak apa-apa. Cuma sayur saja yang kita arahkan untuk semua masuk di dalam pasar. Diberitakan sebelumnya, pemerintah daerah Teluk Bintuni telah memutuskan dalam waktu dekat ini seluruh pedagang yang berjualan di sepanjang jalan akan dimobilisasi kembali ke pasar. Namun sebelum mobilisasi dilakukan, Pemda melalui perangkat terkait akan terlebih dahulu membenahi sejumlah sarana prasarana yang rusak. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyerahkan penghargaan BKN Award tahun 2022, Wakil BKN Republik Indonesia berharap peningkatan manajemen ASN harus ditingkatkan di Provinsi Papua Barat. Badan Kepegawaian Negara yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan instansi daerah melalui BKN Award 2022. Khusus di Provinsi Papua Barat ada sekitar 5 kabupaten di Papua Barat yang sudah diserahkan, yaitu Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Maibrat. Khusus di Manokwari Raya, 3 kabupaten yang menerima BKN Award yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari dalam sambutannya mengatakan Kabupaten Manokwari Selatan mendapat peringkat pertama pada kategori implementasi penerapan manajemen kinerja pemerintah wilayah timur tipe kecil. Kemudian Kabupaten Teluk Wondama mendapat juara dalam kategori implementasi penerapan manajemen kinerja pemerintah Kabupaten wilayah timur tipe besar, dan Kabupaten Pegunungan Arfak memperoleh juara pada kategori perencanaan dan kebutuhan mutasi kepegawaian pemerintah Kabupaten wilayah timur tipe kecil. Manokwari Selatan memperoleh juara pada kategori implementasi penerapan manajemen kinerja pemerintah Kabupaten wilayah timur tipe kecil. Kemudian Kabupaten Teluk Wondama memperoleh juara pada kategori implementasi penerapan manajemen kinerja pemerintah Kabupaten wilayah timur tipe besar. Kabupaten Pegunungan Arfak memperoleh juara pada kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian pemerintah Kabupaten wilayah timur tipe kecil. Bapak Ibu, ini tipe kecil atau tipe besar ini karena jumlahnya. Wakil BKN merasa bangga karena daerah binaan Kantor Regional 14 Manokwari ada yang berhasil mendapatkan penghargaan BKN Award. Diharapkan unsur lainnya yang ada dalam manajemen ASN bisa diperbaiki kinerjanya dengan melakukan kolaborasi antar BKN dan juga pemerintah daerah. Kita dengar tadi bahwa penghargaan yang diberikan untuk tahun ini adalah terkait dengan implementasi manajemen kinerja. Kemudian begitu juga untuk Teluk Wondama juga manajemen kinerja, dan untuk Pegunungan Arfak terkait dengan perencanaan kebutuhan dan mutasi kebutuhan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kategorinya itu banyak. Nah, karena saat ini 3 kabupaten ini mendapatkan masing-masing satu kategori. Kami tadi berharap supaya unsur-unsur yang lain Bapak Ibu juga bisa memperbaiki kinerjanya. Tentu kerjasama dan kolaborasi antara kami dengan Bapak Ibu di daerah ini harus kita tingkatkan.
Pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian di lingkup instansi pusat dan instansi daerah ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Menerima penghargaan BKN Award tahun 2022, Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan dan juga Teluk Bentuni berharap agar ada kerjasama dan juga dukungan dari BKN Regional 14 agar pengelola manajemen ASN dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Everdoan Siba, Wakil Bupati Teluk Wundama, Andarias Kaikatui, dan Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran. Ketiga pimpinan daerah menyambut baik penghargaan BKN Award tahun 2022. Hal tersebut dinilai dapat memicu pemerintah daerah agar ke depan manajemen pemerintahan di daerah dapat terus ditingkatkan. Everdoan Siba, Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, dalam sambutannya mengatakan, dengan capaian yang diraih Kabupaten Pegunungan Arfak dengan kategori perencanaan kebutuhan pegawai dan mutasi kepegawaian pemerintah wilayah timur dengan tipe kecil. Capaian tersebut berkat adanya kolaborasi dan juga kerjasama dengan BKN Regional 14 Manokwari dengan harapan ke depan akan lebih baik lagi. Dengan capaian kami raih dengan meraih satu kategori penghargaan yaitu juara 3. Juara 3 adalah kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian pemerintah Kabupaten wilayah timur tipe kecil. Ya. Hal lain juga yang dikatakan Wakil Bupati Teluk Wundama, Andarias Kaikatui, keberhasilan yang didapati merupakan amanah yang diberikan agar ke depan Kabupaten Teluk Wundama dapat meningkatkan kinerja di bidang manajemen kepegawaian. Amanah untuk kami lebih giat lagi, memacu kami untuk meningkatkan kinerja kami di bidang manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, saya selaku wakil bupati menyampaikan terima kasih dan kepercayaan kepada BKN yang telah menilai dan memberikan penghargaan ini kepada kami. Selain itu, Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Markus Waran, berharap agar penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya yang ada di Papua Barat untuk dapat meraih hal yang sama yang kurang lebih ditingkatkan, yang sudah baik terus dipertahankan. Semoga di tahun berikutnya pemerintah yang lain pun kita sama-sama dapat meraih hal yang sama dan kita mempertahankan apa yang sudah ada, yang kurang kita benahi, yang kurang kita tingkatkan sehingga penataan manajemen di lingkungan kinerja birokrasi boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang menjadi output daripada pelayanan kita. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mendukung program pemerintah mengurangi angka stunting di Papua Barat, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat membuka Posyandu Maria di Kampung Katebo, Distrik Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Inilah salah satu program DWP Papua Barat di bawah kepemimpinan Ketua DWP Maria Sangkek. Selain membangun sumber daya manusia DWP dan juga melakukan inovasi dan berkreasi agar dapat menjadi agen perubahan dalam mendukung program pemerintah daerah Provinsi Papua Barat. Program prioritas secara nasional yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Salah satunya yang sedang difokuskan yaitu penurunan stunting. Untuk itu DWP Papua Barat memilih Kampung Katebo sebagai desa binaan DWP Papua Barat dengan membangun posyandu. Diharapkan pencegahan stunting bisa secara perlahan ditekan. Saat ini pemerintah sedang berupaya dalam mempercepat penurunan stunting, maka dengan kehadiran posyandu merupakan wadah dalam memantau secara dini anak-anak berisiko stunting sehingga cepat mendapatkan penanganan yang serius. Jika anak-anak kita mengalami stunting, akan berdampak dapat kualitas sumber daya manusia ketika dewasa. Stunting menyebabkan hambatan bukan hanya perkembangan fisik saja yang pendek, tetapi yang lebih penting adalah guna memperkembangkan
perkembangan otak dalam jangka panjang. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan, Sekda Papua Barat Dance Sangkek mengatakan, Posyandu adalah pusat pemantauan tumbuh kembang anak dengan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar. Hal ini bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak serta membantu penurunan stunting. Hadirin saya hormati, Posyandu merupakan bentuk atau pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan pelayanan sosial keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Pemantauan tumbuh kembang anak lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan juga dapat mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Launching Posyandu Maria ditandai dengan pembukaan selubung papanama dan juga pemberian makanan tambahan bagi anak dan balita oleh Sekda Papua Barat dan juga Ketua DWP Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa berharap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP tahun 2022 dapat disampaikan kepada Inspektorat. Sesuai data hingga bulan Maret, baru 18 DPD yang sudah menginput LAKIP ke Inspektorat Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa dalam apel gabungan yang dilaksanakan Jumat 10 Maret 2023. Himbauan kepada pimpinan 47 OPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat agar LAKIP tahun 2022 dapat segera diinput, sehingga program tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan usulan yang dibuat setiap OPD. Melkias Werinusa menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat segera dimasukkan agar bisa dilihat oleh Inspektorat sebelum disampaikan kepada Menpan RB. Untuk saat ini baru 18 OPD yang sudah membuat LAKIP tahun 2022. Diharapkan OPD lainnya dapat segera menyelesaikan LAKIP tahun 2022 agar program dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. LAKIP itu harus direview oleh Inspektorat sebelum diteruskan kepada Menpan melalui Biro Organisasi. Baru 18 OPD yang sudah melakukan review di Inspektorat. Yang mohon yang sisa lainnya perlu melaksanakan supaya kita punya schedule itu bisa jalan. Ditambahkan penyusunan rencana kerja tahun 2024 telah dilaksanakan. Bapeda berharap dukungan dari semua OPD agar dokumen perencanaan dapat selesai tepat waktu. Ini laporan yang tahun lalu, tapi kemudian selanjutnya bahwa kita sudah mulai menyusun rencana kerja untuk tahun 2024 nanti. Ini Bapeda sementara bekerja dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, khusus Sekretaris dan sebuah program yang kemarin sudah hadir bersama-sama dengan kami di Bapeda di Aston untuk melakukan DES penyusunan RPD 2024. Ini kami terus berproses sehingga dokumen-dokumen perencanaan ini nanti bisa selesai tepat pada waktunya. Dengan diisinya LAKIP dan juga dokumentasi rencana kerja dapat selesai tepat waktu, maka perubahan anggaran tahun 2023 dapat dilaksanakan bulan Juli hingga Agustus. Beberapa hal prinsip yang harus dilakukan bersama dapat dilaksanakan agar penganggarannya tepat waktu dan proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Partai Nasdem Provinsi Papua Barat menargetkan jumlah kursi pada pemilu 2024 di DPR RI maupun Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat. Target tersebut disampaikan Ketua Partai Nasdem Papua Barat Domingus Mandacan usai menghadiri rapat kerja daerah Partai Buruh Papua Barat beberapa waktu lalu.
Domingos mengatakan target kursi di DPR Provinsi dan DPR RI merupakan hal yang utama, di mana dirinya meyakini baik di provinsi maupun kabupaten kota, Partai Nasdem dapat memegang palu di DPR. Minimal Partai Nasdem bisa mendapat 1 kursi di masing-masing kabupaten dan Provinsi Papua Barat. Sementara untuk Provinsi Papua Barat Daya saat ini konsolidasi sedang dilakukan. Semua partai punya target. Partai Nasdem juga kami juga punya target. Untuk DPR RI kami juga punya target untuk bisa mendapatkan kursi. Kemudian juga di provinsi juga demikian. Kami punya target juga untuk bisa memimpin, artinya bisa memegang palu di provinsi. Demikian juga kabupaten kota juga kami punya target. Domingos Mandacan yakin dengan berdoa dan bekerja dirinya mengimani bahwa di tahun 2024 dirinya akan kembali menang pada pertarungan pemilihan Gubernur Papua Barat. Yakin, kita punya yakin mana bahwa kita pasti menang. Dan tentunya berdoa dan kita bekerja. Kita berdoa bekerja. Doa itu kan datang dari pribadi, didukung oleh doa istri, anak-anak, keluarga, tapi juga semua elemen masyarakat kita minta doa. Dan dari doa itu kita yakin percaya bahwa pasti menang gitu aja. Yang penting kita sportif kita bertanding gitu. Dalam hati kita hati yang baik tulus kita mengasihi semua orang dan minta dukungan doa pasti menang. Menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, Domingos Mandacan mengingatkan untuk selalu merapatkan barisan untuk kemenangan Partai Nasdem di wilayah Papua Barat. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari selama 2 hari ke depan secara umum masih berawan, namun tetap terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Cuaca di Kabupaten Manokwari berlaku pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023 diperkirakan pada pagi hari cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari dan pagi dini hari akan diperkirakan berawan. Forecaster BMKG Manokwari Nadia Putri mengatakan, sementara untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan arah angin dari arah barat ke utara dengan kecepatan 5 sampai 30 knot. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 95%. Untuk tinggi gelombang maksimum 2,5 meter berada di wilayah utara Papua Barat hingga Papua. Cuaca Kabupaten Manokwari yang berlaku pada 1-11 Maret 2023 hingga Minggu 12 Maret 2023 jam 9 WIT. Untuk wilayah Kabupaten Manokwari sendiri untuk pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga malam hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Forecaster BMKG Manokwari pun menghimbau kepada masyarakat tetap waspada adanya awan cumulonimbus di wilayah perairan utara Jayapura sampai Sarmi hingga Teluk Cendrawasih yang dapat menimbulkan adanya angin kencang dan tinggi gelombang. Gelombang 1,25 sampai 2,5 km di wilayah perairan utara Papua Barat hingga Papua dan di wilayah Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian waspada adanya awan cumulonimbus di wilayah perairan utara Jayapura sampai Sarmi dan Teluk Cendrawasih yang dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna pengembangan UMKM di Kabupaten Manokwari, pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan perhatian serius. Kita semua dengan salam ketuhanan. Di momen UMKM Day Kemenkeu 1 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Papua Barat Jumat kemarin, Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan sebuah energi positif bagi seluruh pelaku usaha UMKM untuk lebih eksis dalam mengembangkan usaha lainnya. Selaku pemerintah daerah tentu akan berupaya memberikan perhatian dan juga dukungan kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang telah menjalankan diharapkan agar dapat menjadi contoh bagi yang lainnya. Tentu ini hal yang sangat positif untuk bagaimana membangun motivasi dan juga energi yang positif ya kepada seluruh pelaku UMKM kita di Kabupaten Manokwari
agar tetap eksis dalam mengembangkan usaha-usahanya. Dan pemerintah Kabupaten Manokwari juga tentu sedang berupaya untuk juga memberikan perhatian dan juga dukungan terhadap semua UMKM kita yang ada di Kabupaten Manokwari. Selain itu, dalam rangka pengembangan UMKM, Pemda juga telah memberikan kredit usaha rakyat atau KUR kepada 300 pelaku UMKM OAP yang tentunya akan dilakukan evaluasi. Khusus kita di Kabupaten Manokwari sebenarnya kita juga sudah memberikan KUR kepada sekitar 300 pelaku UMKM orang asli Papua di Kabupaten Manokwari yang nanti kita akan evaluasi mana yang sudah bisa berkembang dengan baik dan kita juga memastikan hambatan-hambatan apa yang ada pada mereka sehingga nanti kita bisa carikan solusinya. Melalui UMKM Day, Kemenkeu 1 dapat menjadi hal positif juga bagi pemerintah daerah sehingga Pemda terus memperhatikan secara serius para pelaku UMKM untuk bertumbuh. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Lagi 1, 2. Saudara, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan mengungkapkan jika Numfor dan Manokwari tidak dapat terpisah karena kedua daerah ini mempunyai cerita sejarah yang sangat bermakna. Kehadiran keluarga besar Numfor di Kabupaten Manokwari bukan tanpa sejarah, namun mempunyai cerita sejarah yang panjang. Mulai dari pemberian nama Manokwari yang disebut Manokwari, sejarah masuknya Injil dan juga perkembangan pembangunan Kabupaten Manokwari hingga kini. Oleh karena itu, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan yang juga sebagai Mampri Mayor Sorido serta sesepuh keluarga besar Numfor di Manokwari yang hadir pada pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Numfor siang tadi menyampaikan jika Numfor dan Manokwari tidak dapat dipisahkan. Numfor, Manokwari itu tidak bisa dilepaskan. Sejarah mencatat bahwa ketika Injil 1855 itu keluarga dia Numfor, Doreri mereka yang terima Injil duluan. Kemudian Injil kita orang apa dan lainnya kita juga bisa terima Injil, kita bisa keluar dari gelap, kita bisa ada dalam terang Yesus Kristus. Tapi juga keluarga besar dia atau Numfor mereka punya peran besar dalam kemajuan pembangunan di Manokwari ini. Kita bisa sekolah karena ada juga orang Numfor. Kita bisa tadi itu membaca, dia bisa maju juga, tidak terlepas juga peran dari keluarga besar dia Numfor yang ada bersama kami. Maka itu saya sebagai Kepala Suku Besar Arfak melanjutkan apa yang orang tua saya sudah memulai dan meletakkan ini. Mandacan, Bares, Mandacan dan Hidupka sudah menerima semua suku ada bersama kami, termasuk dalamnya adalah keluarga besar Numfor, pihak Numfor yang ada bersama kami. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Manokwari, maka kepada pengurus Ikatan Keluarga Numfor di Manokwari diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai yang diamanahkan. Yang jelas tadi sudah ketua dan seluruh pengurus IKN Manokwari yang harapan IKN sudah pengurus sudah dilantik segera untuk konsolidasi menjalankan ada tanda dan melaksanakan sebagaimana program sudah selama bagaimana yang belum akan dilaksanakan di tingkatan itu. Tapi juga IKN juga secara internal membina ikatan keluarga Numfor, tetap kita keluar juga membangun hubungan koordinasi mendekati semua ikatan keluarga yang lain baik Papua maupun Nusantara. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pengurus kerukunan organisasi masyarakat Pangkep Kompak Badan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten resmi dilantik. Demi terselenggaranya organisasi Pangkep baik Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten di Papua Barat, Sabtu tadi pengurus wilayah Papua Barat dan Badan Pimpinan Daerah Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana dilantik. Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Umum Kerukunan Pangkep dan Bupati Pangkep ditandai dengan penyerahan bendera petaka dan penandatanganan berita acara. Ketua Umum DPW Kompak Papua Barat Haji Sahrudin Maki dalam sambutannya mengatakan,
Seluruh pengurus yang telah dilantik mempunyai tanggung jawab bersama memajukan organisasi. Pelantikan dan pembukaan pada hari ini, kita telah berikrar untuk menjalankan amanah ini. Bendera apakah sudah kita kibarkan bersama, maka setiap pengurus wajib hukumnya untuk sama-sama memajukan organisasi. Maka pantang surut sebelum sampai tujuan. Selain itu, tujuan yang dimaksudkan dalam organisasi keluarga masyarakat Pangkep ialah menggalang persatuan dan kesatuan warga masyarakat Pangkep, meningkatkan kualitas dan rasa persaudaraan serta turut berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Pangkep. Tujuan organisasi adalah menggalang persatuan dan kesatuan warga masyarakat Pangkep sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang damai, aman, makmur, dan sentosa. Meningkatkan kualitas dan rasa persaudaraan di antara sesama warga Pangkep, membantu warga masyarakat Pangkep yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan sosial sesuai kemampuan organisasi. Turut berperan aktif dalam pembangunan daerah Pangkep, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, kesalehan sosial di kalangan masyarakat Pangkep. Masyarakat Pangkep di Provinsi Papua Barat ikut mensukseskan pembangunan di Provinsi Papua Barat dengan moto di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Lebih lagi warga Pangkep yang hampir 90% sebagai pelaku usaha kios dan pasar, maka diharapkan pula ikut menumbuhkan pembangunan di bidang ekonomi serta dapat memberikan pendapatan bagi Kabupaten Manokwari. Arina Iriananta, FRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 11 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.